3, 2, 1, go. Udah masih Jet? Ya, sudah live, silakan. Ya. Siap. Terima kasih. Selamat datang di segmen ketiga nih. Tadi Bang Pipit lagi ngobrol-ngobrol. Bang Pipit dulu sempat di Reuters, sempat di Antara, dan sekarang banyak aktif di Tagana juga ya Bang Pipit ya? Nah, gue di kebencanaan, gue jadi relawan saja lah. Relawan. Oh. Tagana itu punyanya Depsos, punya Kementerian Sosial. Kalau gue di Bala Dharma di punya Kuskupan Agung Jakarta. Siap. Oke, tapi jadi gimana? Oke, bagi teman-teman mungkin agak ada yang bisa di mute dulu, mungkin mute masing-masing ya. Nah, Bang Pipit lanjut juga bilang tadi kalau tadi Bang Pipit bilang udah siap APD juga, tapi terjun ke lapangan juga tentunya kan bagi teman-teman yang nggak punya harus tetap jaga safe distance, mesti pakai masker, at least minimal harus ada masker gitu ya, sama cuci tangan. Nggak punya sarung tangan, tapi harus sering cuci tangan. Kalau bisa jangan pegang-pegang yang lain kecuali tripod sama kamera. Nah iya, benar. Kebersihan yang Bang Andi tadi ceritain itu udah benar-benar sesuai banget dengan protokol kesehatan. Artinya kalau misalnya memang kita megang kamera, taruh di mobil, jangan ada orang lain yang menyentuh. Terus kalau kita misalnya mau pakai juga habis itu kita siram pakai disinfektan yang semprot, pakai hand sanitizer juga harus rajin. Walaupun sanitizer terbuktinya hanya beberapa jam ya sebetulnya, tapi ya sabun itu yang paling murah dan paling manjur karena memang terbukti secara ilmu kedokteran pun yang menghancurkan rumah virus itu aja justru deterjen penghancur lemak itu. Itu aja sih. Selain menghancurkan lemak juga menghancurkan virus nih Bang. Nah, virusnya. Nah, yang sekarang menjadi concern dari teman-teman relawan itu adalah jangan-jangan dari kita sehat ya, punya imun yang baik, tapi banyak yang menjadi carrier gitu loh. Itu yang sebetulnya harus mau diputus. Dan kalau yang paling menjadi kelompok rentan yang paling banyak terkena itu adalah 60 ke atas, di mana imunnya sedang turun, punya penyakit akut, that's it. Hanya 2-3 hari selesai. Hanya hitungan misalnya dia inkubasi 5 hari, 7 hari akan tanda-tanda seperti ini, 10 hari akan ini, 14 hari akan ini. Itu hanya hitung-hitungan dalam kondisi badan yang memang 50-50, sama-sama antara kuat dan tidak. Tapi kalau begitu kuat, selesai, kita yang akan menang. Virus itu akan pergi sendiri. 14 hari dia akan pergi. Tapi kalau misalnya dia mati. Kalau misalnya dia pergi. Kalau misalnya dia punya penyakit bawaan, bengek atau apa, dan udah akut, dia terinfeksi itu, virus ini kayak provokator, dia akan membuat hasil kerja virus yang akut itu menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi dihancurkan dalam waktu. Jurnalis juga risikonya cukup besar ya Bang Pipit, karena kan harus terjun ke lapangan, ketemu dengan orang-orang yang ya kita nggak tahu bisa positif bisa. Pengalaman yang kita pernah alami adalah H5N1, flu babi, flu burung, SARS segala macam ya. Yang pernah gue alamin itu. Cuman yang sekarang memang agak sedikit beda dalam arti virus ini penularannya sangat kayak Bang Adi bilang, sekarang semua menjadi suspek. Ketika pasien nomor 1 itu belum ada, kita nggak pernah tahu bahwa ternyata udah ada di Indonesia gitu loh. Ketika pasien nomor 1 itu mengaku, itu langsung semua orang ternyata ada di Indonesia. Ternyata ini sudah di Indonesia. Harusnya sekarang jadi bukan berarti lagi kita menutup bandara, menutup pelabuhan, menutup ini selesai, enggak, orang barang udah di dalam kok. Berarti sebetulnya waktu itu yang harus kita pikirkan adalah sama seperti Bang Andi bilang, anggap semua kita ini sakit, anggap kita ini semua sakit. Hanya bagaimana supaya kita jangan menularkan orang lain. Supaya apa? Kalau badan kita sehat, kita fit, kita tidak merusak orang lain yang badannya rentan. Nah, teman-teman jurnalis seperti Bang Andi bilang, butuhnya apa? Gambarnya apa? Dengan gue kameramen, gue butuhnya gambar ini. Kalau bisa ambil dari jauh, ya ambil aja dari jauh. Ya, kalau misalnya enggak, seperti Bang Oji tadi cerita, ada gambar penggantinya. Lu mau kerumunan, nggak harus dong, nggak harus di tempat yang red zone dong. Kalau yang red zone, lu harus ambil, kalau katakanlah yang daerah red zone
tertinggi itu sekarang daerah Jakarta Barat, daerah Cengkareng sekitarnya itu paling tertinggi. Terus lu mau ngambil situ, kan lu ngambil gambar di situ sama di Senen juga sama aja bro, gitu kan? Lu mau ambil selama area perkampungan kumuhnya lu nggak harus datang ke yang daerah-daerah di situ, ambil yang lain juga kan nggak salah. Jadi Bang Oji katakan, yuk kita kayak gambar yang lain kan bisa, gitu sih. Berarti jadi kita agak harus pinter-pinter juga Bang ya, berarti cari yang mana kira-kira yang dibutuhkan tuh nggak harus persis di situ, tapi kita cari alternatif gitu ya Bang ya, yang lebih aman banyak gitu. Kok. Banyak, artinya gini, kalau sejauh ini gue tidak membedakan. Gue banyak di grup-grup kerelawan tuh sering akhirnya adu argumen dengan teman-teman yang media begini ya, karena gue merasa gue tahu mindset media dan bagaimana mindset media, apalagi media asing yang punya code of conduct sangat sangat panjang, bagaimana mengeluarkan berita itu nggak sembarangan, begitu pasti berita gini, bukan masalah berita gini, bagaimana lu membacanya, bagaimana lu melihat reaksi langsung negatifnya. Sama contohnya waktu yang gue pernah soroti adalah ketika press conference pembentukan gugus tugas. Walaupun dari segi gue melihatnya ketika ada press conference, Doni kepala BNPB didampingi hanya bintang 1 dari Polri, bintang 1. Gue langsung ngelihat, aduh ternyata bencana itu masih dipandang sebelah mata gitu. Kalau BNPB dibuat gugus tugas itu pun kita seminggu itu di teman-teman relawan tuh tarik ulur antara Kementerian Kesehatan dan BNPB itu sangat kencang banget. Bang, Kementerian Kesehatan merasa Siap. Tadi kan kita segmen 1 juga udah ngebahas soal perlengkapan, segmen 2 juga udah ngebahas bagaimana sih caranya, trik-triknya. Tadi udah dapat juga dari Bang Pipit juga gimana caranya, triknya ke lapangan. Dan ini kita ada satu masalah lagi nih sebenarnya, bukan masalah sih, isu yang sebenarnya patut kita pertimbangkan juga bagi teman-teman country gitu misalnya di daerah-daerah juga, dan bagaimana teman-teman kameramen TV lokal juga yang udah ya jujur aja gitu, berarti bahwa mereka mendapatkan uangnya dengan cara yang mereka harus menghasilkan gitu, tapi sedangkan mereka menghasilkan di lapangan juga antara takut, antara tidak boleh bekerja di luar gitu. Jadi kira-kira ada apa yang kira-kira bisa jadi ide gitu ya Bang ya, untuk membantu teman-teman juga bagaimana kiranya mereka bisa kreatif gitu ya. Alternatif apa yang bisa mereka lakukan supaya mereka bisa dapurnya tetap ngebul gitu lah. Ada yang ini nggak? Mungkin Bagus nih yang baru pertama kali join. Mas Bagus silakan kenalin diri terus juga sekalian ya. Apa ngomong apa gue? Ya, kenalan diri dulu terus kira-kira gimana nih tadi yang gue omong. Ya, salam kenal buat teman-teman yang belum kenal. Saya Bagus. Kebetulan sekarang diberi tanggung jawab jadi koordinator video di AFP Jakarta, menggantikan Jerigo Marleta yang udah dimutasi ke Florida di Amerika. Gitu. Mas Ciko. Jadi tanya soal apa Mas Ciko? Soal kontributor ya? Tadi teman-teman country nih, tentu kan mereka kan juga ya di satu sisi mereka harus kerja untuk mendapatkan penghasilan, tapi di sisi lain mereka takut juga dan mereka ya ada peraturan nggak boleh keluar rumah juga. Gimana cara-cara mereka bisa kreatif untuk tetap bisa menghasilkan gitu? Terus sebenarnya tantangan ini bukan cuma country aja ya, kita semua sih sebenarnya. Apalagi contohnya kalau saya, mungkin juga beberapa teman-teman di media lain, itu ada protokol yang diterapkan dari kantor kita masing-masing kan. Jadi saya pun sekarang mau kemana-mana tuh agak sulit. Kita harus cari approval itu berlapis, berjenjang. Misalnya itu benar-benar dianggap high risk, level resikonya agak tinggi, itu kita bisa sampai ke kantor pusat tuh minta permisinya. Nah kalau untuk teman-teman daerah mungkin untuk faktor itu kan mereka bisa kita bilang apa ya, lebih bebas kan, karena mereka nggak ada garis koordinasi yang langsung dengan perusahaan yang permanen gitu. Mungkin mereka bisa berkreasi, cuman kan tantangannya gimana menyeimbangkan antara mau menawarkan sesuatu buat dijual, produk liputan gitu, sama tetap menjaga safety kan.
Lagi Berarti tadi itu. kalau lu sendiri berarti kan ya pasti tentunya karena sebagai koordinator video tadi ya dari AFP sendiri kan tentu banyak bersentuhan dengan teman-teman juga di daerah dan Banyak banget. nah itu seperti apa yang kira-kira dari misalnya mau nawarin ke AFP nih gitu misalnya atau jadi seperti apa di situasi seperti ini yang teman-teman kira-kira bisa jadi ide gitu untuk teman-teman juga sambil bisa menawarkan jangan sampai mereka ke lapangan juga ya ternyata sia-sia juga gitu toh Iya. gimana tuh Gus kira-kira Terus terang ya memang peraturan yang diterapkan kalau di tempat saya ya. Jadi protokol itu berlaku nggak cuman buat staff yang permanen, tapi termasuk country, bahkan stringers pun itu kita nggak bisa menerima video dari stringer yang cara pengambilan liputannya itu melanggar protokol kita yang diterapkan di dalam gitu. Karena kan asumsi mereka nanti bahwa orang kalau ngelihat wah ini kok wartawannya bisa ngambil kayak beginian nih, berarti nggak dijaga gitu kan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi itu jadi lebih sulit. Saya udah terima banyak tuh tawaran-tawaran dari daerah. Bang, gimana nih bisa nggak nih? Gus, gua ada beginian nih. Lu mau nggak? Terus saya lihat gambarnya, wah ini kan kalau seandainya saya melakukan liputan itu, saya udah melanggar protokol gitu. Jadi kalau saya nerima itu pun nanti akan di challenge juga. Ini liputan begini nggak boleh. Jadi sebenarnya sekarang pun masih nyari formula yang tepat sih, Cik. Mungkin salah satu yang bisa ada di ide gue walaupun belum sempat tercapai sih. Seandainya barangkali kalau teman-teman di daerah itu mungkin dia bisa cari human story yang dalam artian dia nggak perlu terkait langsung dengan COVID-nya sendiri, misalnya kayak rumah sakit, kuburan, atau mungkin dia bisa misalnya yang simpel ada orang buat inisiatif kayak contohnya kemarin yang lagi rame itu kan gerakan 100 juta masker kain gitu kan. Dia kan kalaupun dia harus liputan itu kan dia nggak perlu liputan yang high risk. Dia bisa cari orang-orang yang punya inisiatif itu, aktivis-aktivis sosmed atau apapun juga misalnya kan. Ya, itu mungkin bisa. Cuman kebetulan kan ini karena udah lama, jadi orang udah banyak tahu kan. Bisa kita cari contoh yang lain lah. Yang mungkin unik di daerah itu ada, orang lain belum banyak yang tahu. Itu bisa sih. Jadi eksplornya mungkin di situ kalau menurut gua ya, walaupun sejauh ini sih belum belum dapat dari daerah nih, masih kebentur sama aturan protokol semua gitu, Cik. protokolnya apa tuh Gus bisa di-share nggak kalau dari lo sendiri protokolnya apa yang jadi orang teman-teman yang di lapangan itu juga bisa tahu oh iya ini bisa nih sebenarnya termasuk aman di kategorinya untuk kalau misalnya gue tawarkan ke media-media internasional misalnya atau yang lain. Yang jelas kalau terkait sama sesuatu yang lokasi yang ada orang yang positif atau bahkan hanya sekedar PDP itu sama sekali nggak boleh, itu big no itu. Jadi rumah sakit tuh nggak bisa sama sekali. Pemakaman, kuburan itu nggak bisa. Terus misalnya keluarga pasien yang positif, walaupun yang positifnya mungkin ada di rumah sakit, dia mungkin keluarganya aja, jadi rumah itu pun nggak boleh dimasukin gitu. Kalau kayak rumah sakit kemarin sih sempat gue ngakalin itu, kita harus bisa lobby dari dokternya atau perawatnya, kita minta tolong kan, kita wawancara, mungkin bisa kita pakai pendekatan lah gitu kan. Kalau mereka sendiri yang ngambil nggak apa-apa, atau handout dari lembaga resmi itu bisa. Tapi kalau dari wartawan itu jadi sih belum bisa, Cik. Gitu sih, Oke. Ada yang mau nambahin mungkin ada dari Mas Aja nih gimana kira-kira ada yang mau ditambahin? Belum ada? Ya izin nambahin Mungkin bisa kenalan juga Om Aza nih kira-kira apa yang bisa ditambahkan Om Aza dari mana gitu. Baik, saya Aza, saya sekarang freelance, ya sekarang ini udah 1 minggu bantuin vendor-vendor yang memiliki drone semprot yang bekerja sama Pemda. Paling intinya yang diomongkan Om Pipit, Om Andi, semua itu betul. Paling kita yang penting adalah, yang saya tambahin adalah jangan lupa untuk olahraga, itu aja sih. Entah jalan kaki, entah
gue sepeda atau apa, yang penting itu supaya apa, imun kita tetap stabil. Jadi olahraga perlu ya, tapi olahraganya nggak boleh rame-rame dong berarti ya kayaknya. Olahraga sendiri dengan sendirinya, bisa di rumah. Kita bisa core, kita bisa plank, kita bisa istilahnya sit up, push up. Yang penting 15 menit. Supaya apa? Kita ini ada di tubuh kita tuh ada yang bisa yang terbakar. Angkat-angkat tripod gitu bisa ya? Setiap pagi. Boleh angkat tripod atau barbel boleh, seperti itu. Siap. Nah, kalau kayak Mas Sigit nih, kira-kira ya tentu kan Mas Sigit kan banyak berkecimpung di online juga gitu, lewat Ratu TV ada apa sih outlet gitu ya, seperti YouTube yang bisa digunain juga untuk teman-teman kameramen gitu ya. Selain tentunya karyanya dikirim ke TV, tapi juga ditaruh di online, itu seperti apa sih Mas Sigit? Kira-kira bisa dibagi sedikit nggak dari teman-teman yang jadi bisa ada ide kreatif lain gitu yang bisa disalurkan? Ya kalau kebetulan saya kan bentar ini kok mute ya. Oh, Siap. kebetulan saya kan juga mempunyai pilot project pribadi ya. Jadi saya selain kerja di TV Channel 7 Australia, saya juga membangun TV sendirilah untuk mengeksplor atau mengaktualisasikan diri saya sendiri di Ratu TV. Itu memang saya sih tidak mendapatkan uang dari itu ya, karena memang betul-betul idealis. Jadi saya tidak mencari subscriber, saya tidak mencari follower, saya tidak mencari jempoler atau liker ya. Jadi saya betul-betul untuk proyek idealis saya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang minta live streaming, baru saya misalkan dari turnamen sepak bola, kebetulan saya suka sepak bola, baru dapat uangnya dari sana saya. Jadi bukan dari yang live streaming itu, malah saya belum dapat uang ya, karena saya memang tidak apa istilahnya Komersial tidak komersial dari nilai uangnya itu saya. Jadi saya memang betul-betul proyek idealis. Saya kalau misalkan ada orang minta live streaming dari instansi apa, baru di situ kita dapat uangnya. Tapi kalau dari Ratu TV ini memang murni pure, dia hanya untuk idealisme saya pribadi sebagai wartawan. Jadi selama ini untuk memang betul-betul proyek idealis dari saya sendiri. Jadi tidak komersial dari situ. Bang Pipit kirain udah pakai hazmat tuh, ternyata pakai jaket kedinginan ternyata. Bang Andi, kira-kira tadi ada yang mau ditambahin nggak Bang Andi nih? Kira-kira dari teman-teman nih, kira-kira yang lagi agak-agak megap-megap nih kayaknya menghadapi situasi corona nih. Bentar. Oke. Udah denger ya, udah gua unmute ya. Kopinya mana Bang? Kopi Bang? Kopi. Jadi gini, gue akan coba sedikit nambahin ya apa yang menjadi concern soal teman-teman country. Country ini bukan hanya berlaku di daerah, tapi juga ini sempat disinggung tadi sama Om Heri ya. Yang bagaimana nih teman-teman tetap bisa ngebul dapur ini di suasana seperti ini. Gue tadi udah bahas panjang lebar bagaimana kita harus membentuk mindset dulu. Ya, setelah kita sudah membentuk mindset, kita sudah tahu semua protokolnya, kita sudah tahu bagaimana penyebarannya, bagaimana pencegahannya dan segala macam. Mindset kita terbentuk secara optimis, secara positif, maka sekarang ini justru kesempatan buat teman-teman freelancer, teman-teman country untuk justru berjaya dalam hal keuangan, dalam hal finance. Mereka nggak perlu menggap-menggap. Gue justru berpikir sekarang inilah, ya cara berpikir gue berbeda ya sama orang lain. Sekarang inilah justru kesempatan buat teman-teman itu untuk menghasilkan.
pada akhirnya ada teman-teman yang terbentur pada protokol pihak ketiga. Katakan seperti Bagus bilang, bahwa kantornya nggak boleh melakukan peliputan di daerah-daerah red zone, sehingga kita juga harus memacu stringer ini untuk berpikiran lebih kreatif, untuk menyiapkan story yang tidak berhubungan langsung dengan COVID itu sendiri ya. Itu protokol dari AFP. Mungkin protokol yang berbeda diterapkan juga oleh BBC umpamanya Haryo, atau mungkin Al Jazeera tempat si Oji ya. Tapi kalau kita sudah memahami itu semua, memahami bagaimana COVID itu tingkat penyebaran, penularan, pencegahan segala macam, kita sudah bisa memahami dan mindset kita sudah terbentuk. Sebetulnya simple. Coba keluarkan ide kreatif teman-teman di daerah, dan kemudian langkah kedua adalah disiplin. Disiplin menjalankan protokol setelah mereka tahu apa yang boleh dan tidak, disitulah mereka bisa berkarya. Jadi kalau Eri bilang gimana kita megap-megap, Anda punya story bagus, Anda punya story yang memang bagus untuk kita tampilkan, lempar ke Epi. Kenapa saya katakan begitu? Story-nya harus bagus ya. Kenapa? Karena dari 181 negara yang sudah terinfeksi sekarang oleh pandemi COVID, semua berita daily story-nya itu sama. Berita tentang korban, berita tentang mereka yang terinfeksi, bagaimana mereka harus survive, berita tentang apa yang sedang dilakukan pemerintahnya untuk mencegah penyebaran, apa yang akan dilakukan, bagaimana mereka menangani. Itu berita-berita newsnya, story-nya itu sama. Jadi korban COVID di Indonesia, korban COVID di London, korban COVID di seluruh dunia, itu akan punya ceritanya mereka masing-masing. Bahkan salah satu orang yang terinfeksi, orang EPI, dia bikin live video personal dari hari pertama sampai hari ke-15 dia keluar setelah paru-parunya separuh udah rusak. Tapi dia sembuh. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Bahwa daily news, story tentang COVID, beritanya sama. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita membuat berita yang berbeda. Yang kemungkinan untuk ditonton itu lebih besar. Kenapa? Umpamanya kayak sekarang, buat kita setiap hari begitu dengar press conference dari BNPB, hari ini 2.000 yang meninggal sekian ratus. Buat kita yang di dalam negara di Indonesia ini, itu yang wow. Tapi untuk luar negeri udah nggak main berita itu. Aku nggak pernah pakai lagi BNPB. Kenapa? Karena yang mati cuma sekian ratus. Berita-berita yang masuk itu justru dari Italia, dari Amerika. Hari ini Amerika mati berapa? 576 dalam satu hari. Ya. Jadi berita itu menjadi berita yang sudah terbiasa setiap hari. Walaupun buat kita, wow. Disinilah teman-teman kontri di daerah dengan kedisiplinan yang tinggi, itu justru bisa membuat story-story lain yang tidak berhubungan langsung dengan COVID, sehingga di situ mereka pundi-pundinya tidak harus terhenti. Gitu. Itu mungkin hal-hal ini harus kita coba share ya, mungkin bagus kita sama-sama di news agency. Mungkin hal-hal seperti ini kita bisa sampaikan dulu ke teman-teman di daerah. Apa sih COVID itu, bagaimana penyebarannya, bagaimana pencegahannya, protokol yang harus dilakukan seperti apa. Setelah itu tetap terapkan kedisiplinan di mereka sendiri. Begitu mereka bisa disiplin, di situ mereka bisa cari duit. Kalau di AFP nggak diterima beritanya, kirim ke EPI. Mungkin itu aja ya. Jadi bukan berarti terus dengan adanya COVID yang kita belum menemukan cara menaklukkannya sekarang ini, banyak kekhawatiran, banyak keraguan, banyak ketakutan. Nah sekarang tinggal bagaimana kita bisa untuk melihatnya dari cara pandang kita yang mudah. Ya. Oh, mungkin ada yang mau nambahin dari Oji tadi? Cik,
Tadi itu temanya tentang ini ya, bagaimana teman-teman country di daerah mungkin di Indonesia meng-create liputan, kan ada dari satu sisi ini berbahaya untuk liputan, sementara mereka harus survive gitu loh. Ini terkait dengan ide-ide liputan mungkin ya. Kita sama tahu kalau layar ini sekarang isinya tentang COVID-19 semuanya, COVID-19. Beritanya kematian, berapa yang positif, update terus. Padahal ada sisi lain dari liputan itu yang mungkin dari segi penonton itu sangat menarik sekali. Tadi gue baca itu ada kayak di Aceh, mereka bikin isolasi itu di dalam hutan yang pakai tenda, kayak tenda peleton gitu. Perantaunya baru pulang, mereka bikin isolasi. Nah, hal-hal kayak gitu bagi korlip mungkin ya, Korda kalau untuk mengkoordinasi dari daerah itu Korda, hal-hal liputan unik kayak gitu mungkin bisa bukan di-create sih sebenarnya, bukan di-create mengada-ada. Maksudnya mungkin bisa diulik-ulik apa yang bisa diusulkan ke kantornya, ke Kordanya. Pernah juga nonton ada polisi yang mengatur lalu lintas atau polisi yang berdiri di perempatan dengan berpakaian seperti virus corona gitu loh. Ada runcing-runcing di kepalanya gitu. Terus pernah juga lihat yang ada kampung yang sudah banyak melockdown dengan tulisan aneh-aneh kayak gitu. Nah, ide-ide lucu seperti itu bagi layar, terutama para korda itu pasti akan menawarkan kepada produser program. Jadi berita tentang COVID ini tidak melulu berapa yang mati, berapa yang udah terindikasi positif gitu loh. Itu penonton pasti bosan dengan hal yang kayak gitu. Ada nggak sisi lain atau cerita lain dari COVID ini dari seluruh daerah di Indonesia? Itu dulu sih pengalaman jadi korda di tendean kayak gitu. Kita mencoba memancing teman-teman, ayo berpikir atau ulik lagi di daerahnya apa yang bisa ditawarkan untuk program-program tayangan berita selain dari ya update kematian. Itu mungkin pasti udah bosan gitu loh. Oke, mungkin itu aja sih, Jake. Oke, mungkin ada lagi yang nambahin, Haryo mungkin. Oke, sedikit saran sih, sedikit aja. Jadi gue ngingetin kalau kita habis liputan itu sudah ada risk assessment-nya, before sama after-nya. Kalau before-nya di lapangan kita perlu banget partner, tapi partner yang memang harus tetap mengingatkan apapun, hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Dan before-nya itu ada juga, khususnya mungkin ini buat freelance, penting banget kalau misalnya ditanyakan ke kliennya, misalnya setelah liputan ada gejala, sebenarnya teman-teman freelance bisa atau punya hak untuk menanyakan ke kliennya apakah mungkin saya punya tempat atau disiapkan tempat untuk isolasi sendiri dipisah sama keluarganya dan sebagainya. Mungkin itu sih, cek. Jadi minta isolasi. Oke. Karena jangan sampai pulang liputan ada gejala malah nyampurnya sama keluarga lagi. Tapi karena nggak di cover jadinya harus sedangkan harus 14 hari kan isolasinya. Kayak gitu. Kalau di BBC ada misalnya ada apa-apa gitu di lapangan setelah liputan kita harus dipisah sama keluarga. Nggak boleh nyampur lagi. Even satu rumah nggak boleh. Jadi memang disiapin tempat yang memang untuk isolasi sendiri. Mungkin untuk freelance harus dipertanyakan itu di awal kepada kliennya masing-masing. Oke. Jadi klien-klien ini nggak cuma minta doang gitu ya, tapi juga harus bertanggung jawab juga setelahnya juga. Harus bertanggung jawab setelahnya juga gitu. Kalau equipment sebenarnya yang selain itu bisa aja sih Bang Andi atau Mas Gun lebih jelasin juga equipment penting untuk liputan hal ini juga gitu, kayak Mas Pipit mungkin ada penambahan drone yang kita bisa cover lebih jauh tanpa harus mendekat. Terus gue lihat Bang Andi pakai kamera yang bukan DSLR yang emang punya maksimum zoom lebih jauh lagi dan sebagainya, itu bisa dibahas juga. Ini segmen kita nih sebentar lagi berakhir nih. Tapi mungkin sebelum berakhir ada yang mau tambahin, mungkin kira-kira nambahin 1-2 menit, ada yang mau tambahin? Sebelum gue tutup.
gue pamit nanti untuk segmen berikutnya nggak ikut ya teman-teman. Kayaknya mungkin ini juga udah jadi Cukup segmen ya. terakhir kita Ya, kali ya, cukup. teman-teman ya. Nah, cukup. Cuma mungkin memang agak sedikit nge-recap bahwa tentu yang pertama adalah bagi teman-teman yang ke lapangan, tetap tidak ada berita yang lebih penting daripada nyawa ya, tentu saja kan ya. Karena kita juga harus tetap aware, kita harus juga punya perlengkapan diri sendiri, karena ya nomor satu kita harus mikirin diri kita sendiri tuh, gitu, ya kan? Tidak ada yang mikirin diri kita selain diri kita sendiri, gitu. Dan yang kedua tentu pada saat terjun ke lapangan kita harus riset dulu, tadi seperti Bang Andi bilang, kita harus riset dulu situasinya seperti apa, bahayanya seperti apa, sehingga persiapan mental, tidak hanya persiapan alat-alat, tapi persiapan mental diri kita, persiapan dari keluarga kita juga. Jadi tahu gitu ya, ada risk assessment-nya, ada resikonya yang bisa kita ukur gitu ya, mungkin kali ya. Dan juga bagi teman-teman yang freelance, juga harus diperhatikan bahwa tidak bisa nih gitu kantor sembarangan langsung nyuruh-nyuruh, tapi tentu harus bisa diskusi juga kira-kira bahayanya seperti apa sih gitu. Dan mungkin ada persiapan alat-alat yang bisa kita siapkan untuk melindungi diri kita sendiri, mungkin masker atau apa yang mungkin sekarang udah mulai, masker kain juga sudah mulai bisa jadi perlengkapan diri gitu ya. Karena per kemarin setiap orang yang keluar harus menggunakan masker. Juga bagi teman-teman freelance mungkin tentu tidak hanya bekerja sendiri ya, tapi bekerja dalam kelompok juga mungkin harus diperhatikan satu sama lain gitu ya. Jadi mungkin ada teman yang lagi liputan di sini, ada teman yang lagi liputan di sini, tapi dengan berkomunitas kita juga jadi bisa lebih gampang dibantu kalau seandainya ada apa-apa gitu kali ya. Dan juga yang kedua juga bahwa harus mulai lihat-lihat, harus lebih kreatif dan juga mesti juga keamanan, karena mungkin klien-klien gitu mungkin melihat dari faktor keamanannya juga saat liputan gitu kali ya. Kira-kira itu sudah semuanya atau ada lagi yang masih mau ditambahkan dari teman-teman? Tambahin Ciko sedikit. Ya, Om Her. Tadi yang Bang Andi bilang itu teman-teman di luar sana selain teman-teman di Voyers tetap yakin bahwa kondisi tubuhnya tetap sehat, kemudian optimis, dan terus meng-create cerita-cerita yang barangkali di luar berita-berita duka atau kematian. Itu menarik yang Bang Andi bilang dan bisa dipakai teman-teman yang ada di TV-TV asing tadi. Itu aja sih tambahannya. Thank you teman-teman. Sebelum close, terima kasih bisa diajak join. Oke, kalau gitu terima kasih. Kalau gitu sebelum tutup, terima kasih juga untuk Bang Andi, ada dari Bang Oji, Bang Pipit, Bang Hendra, Bang Aba Bule, ada Bang Haryo, terus Mas Heri, Om Gun, ada. Sehat-sehat semua kita ya, sehat-sehat semua kita. Semua yang paling datang mungkin bisa di-share PMP-nya kali ya. Siapa? Senin depan Mas, Abang? Iya, PMP enak tuh, Jim, PMP-nya enak loh istrinya. Pasti Bang. Kalau situasi udah normal nanti kita kondisikan Bang. Karena kasih lihat di layar aja bro. Gue udah nyobain. Iya. Special thanks untuk Mas Sigit nih yang sudah merelay ngobrol-ngobrolnya nih. Halo, Bro. Sehat-sehat kita semua, kameramen. Oke, kalau gitu teman-teman. Thank you. Mantap. Mungkin nanti kita perlu pikirkan juga. Mungkin kita pikirkan juga sepertinya ini diskusi kita malam ini mudah-mudahan bisa memberi pemahaman, penjelasan pada teman-teman kameramen yang lain ya. Mungkin kebiasaan-kebiasaan ini next time juga perlu kita teruskan juga. Entah mungkin 2 hari kemudian atau kapan kita lakukan diskusi seperti ini untuk kasus hal-hal lain mungkin. Jadi ini berharap bisa menjadi ajang edukasi lah, terutama sharing pengalaman, ajang edukasi buat teman-teman kita yang kebetulan masih muda-muda dan perlu sharing pengalaman
dan bisa bermanfaat buat mereka. Gue rasa itu juga ide yang bagus tuh untuk diterapkan. Oke, nanti silakan. Senin malam besok lagi ya, seminggu lagi ya, kita jumpa lagi ya. Boleh Om Oji sama Om Haryo mungkin bisa di follow up itu. Gue cari iklan dulu ya, Tadi lumayan 3 segmen ya apa? Ini udah ada dari salah satu bank internasional nih, sudah ada di grup ini. Om Pipin. Ya. Om Pipin, apa kabar Om? Alhamdulillah, sehat. Waduh, Om Pipin joinnya pas udah selesai nih, gimana nih coba? Gak apa-apa, yang penting absen. Kuliah itu yang penting absen. Sama sertifikat. Nanti sertifikat ambil di pintu keluar ya semuanya ya, masing-masing dapat. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya kan? Seneng gue lihat teman-teman sehat semuanya. Ini Pipin ya? Iya. Jadi berewokan begini, Pin. Biasa lah. Ini bisa tiba-tiba mati nih. Iya. 1 menit terakhir ini. 1 menit terakhir. Assalamualaikum. Pin, Senyum, foto-foto. Foto dulu dong. Foto dulu. Ya. Foto. Senyum. Lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. Ya, thank you. Thank you, Cak. Udah gabung. Pada Pin. Bye. Bang, makasih Bang, makasih. Assalamualaikum. Salam. Bye.